Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma. Asma adalah penyakit kronis yang terjadi pada saluran udara di dalam paru-paru. Saluran udara ini dikenal sebagai bronkus, berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara. Pada pengidap asma, saluran ini mengalami inflamasi sehingga membengkak dan menyebabkan saluran udara menjadi sempit. Apabila hal ini terjadi, maka udara akan sulit untuk keluar masuk ke dalam paru-paru. Asma dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berbagai pemicu dapat menyebabkan inflamasi dan penyempitan saluran nafas. Dan pemicu bagi setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Di antaranya adalah serbuk sari bunga, sungai debu, spora jamur, bulu hewan peliharaan, bagian dari kotoran kecoa, infeksi pada saluran nafas seperti flu, olahraga, udara dingin, hingga polusi dan asap kendaraan. Lalu, bagaimanakah penata laksanaan akupunktur untuk asma? Dalam kedokteran timur, asma dikenal dengan istilah xiao chuan, di mana chuan berarti sesak nafas dan xiao berarti mengi. Faktor patogen eksternal merupakan faktor pencetus asma yang paling umum dijumpai, terutama faktor dingin dan panas. Paru-paru yang terserang faktor patogen akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan air. Sebagai akibatnya, akan terjadi stagnasi air hingga membentuk dahak. Faktor makanan juga dapat menjadi pemicu asma. Makanan mentah dan dingin dapat melukai limpa sehingga menjadi penyebab terbentuknya stagnasi cairan dan bertambahnya produksi dahak. Makanan berat, manis, dan berminyak juga cenderung membentuk dahak dan panas di dalam tubuh. Ikan, kepiting, kerang, dan hidangan laut lainnya juga dapat menyebabkan terjadinya serangan asma. Penata laksanaan akupunktur. Tahap pengkajian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pasien, baik data primer, data sekunder, serta data objektif maupun subjektif. Yang pertama adalah melalui pengamatan Wang. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap konsisten, apakah bersemangat, lesu, loyo, sinar matanya tajam, fokus atau tidak fokus, ekspresinya, serta tingkat kesadaran pasien. Selain itu juga diamati warna dan ekspresi wajahnya serta singtai, yaitu bentuk tubuh serta postur dan gerak-geriknya. Selanjutnya dilakukan pengamatan lidah, mencakup warna otot lidah, bentuknya, kelembabannya, pergerakannya, selaputnya, hingga kondisi vena di bawah lidah. Selanjutnya pada pemeriksaan Wen, diperhatikan suara batuknya, apakah berdahak, kering, lemah atau kuat, dan apakah terdengar suara mengi. Pada pemeriksaan Wun, dilakukan wawancara untuk mengetahui keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakitnya, hingga pola makan dan minum, pola tidur, dan status buang air kecil dan besarnya. Pada pemeriksaan C, dilakukan perabaan atau palpasi pada nadi, titik nyeri tekan, titik akupunktur, dan meridian. Salah satunya adalah titik alam paru-paru yaitu LU1 atau Chongfu. Kemudian dipastikan juga apakah terdapat perubahan suhu pada tubuh, telapak tangan, dan telapak kakinya. Dan sebelum dilakukan tindakan akupunktur, tahap berikutnya adalah penandatanganan informed consent. Tahap perencanaan. Pada tahap ini,
Dilakukan persiapan mencakup alat dan bahan yang akan digunakan, serta mempersiapkan posisi pasien. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, dilakukan penusukan pada titik-titik akupunktur berdasarkan sindrom yang dialami pasien. Di antara titik-titik yang digunakan untuk meredakan keluhan asma adalah Feishu, Fengmen, Taiyuan, dan Fengdong. Saran dan anjuran: sebaiknya hindari makanan yang dapat memicu asma seperti makanan yang mengandung lemak jenuh, makanan asin, dan produk olahan susu. Sebaiknya memperbanyak asupan yang dapat membantu mengurangi gejala asma seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan yang kaya akan asam lemak omega 3. Latihan aerobik teratur juga akan memperkuat paru-paru sehingga dapat mengurangi gejala asma. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.